Kisah Naomi Deviola hilang 3 hari di Gunung Slamet. Terpisah dari rombongan saat mendaki Gunung Slamet tak membuat Naomi Deviola yang berumur 17 tahun putus asa. Pelajar kota Semarang itu terus berusaha menemukan jalan pulang sambil berharap datangnya pertolongan. Tapi gak terasa, 3 hari 2 malam dirinya ternyata tersesat di Gunung Slamet. Naomi dinyatakan hilang sejak Minggu 6 Oktober 2024 dan baru ditemukan pada Selasa 8 Oktober 2024. Naomi mengatakan dirinya ikut pendakian Gunung Slamet lewat open trip yang didapat dari salah satu media sosial. Open trip tersebut menawarkan pendakian tektok dan langsung turun setelah sampai puncak. Sesuai jadwal, rombongan berangkat hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekitar jam 11 malam. Menurut Naomi, rombongan dibagi 3 kelompok. Naomi berada di kerombongan yang ketiga dan terdiri dari 7 orang, 3 perempuan dan 4 laki-laki. Awalnya aman saja, naik puncak sesuai jalur sampai pos 9 di Pelawangan jam 11-an pagi. Terus naik puncak jam 12 siang. Cerita Naomi seperti itu. Tapi setibanya di puncak Gunung Slamet pada jam 1 siang, awalnya hal yang dia lakukan adalah Naomi langsung foto-foto di puncak gunung dan menikmati pemandangan alam sekitar yang sangat indah. Tak lama berada di puncak pada jam 2-an, Naomi dan sisa rombongan ketiga beranjak turun. Rombongan ketiga ini sisa berempat. Sisa yang lain sudah turun. Kami terus turun, niatnya menyusul cowok yang di depan. Ternyata saya gak kuat. Kemudian istirahat sebentar sambil nunggu 2 orang di belakangnya. Ketika Naomi menengok ke belakang, 2 orang itu ada di belakang dia. Dengan tenang dia masih beristirahat sambil melihat keadaan sekitar. Dia nengok lagi, tengokan kedua pun masih ada orangnya di belakang dia. Namun pada tengokan ketiga, Naomi mengaku sudah kehilangan mereka dan tak nampak lagi orang di belakangnya. Merasa tertinggal, Naomi panik. Dia mulai teriak-teriak minta tolong. Namun gak ada yang jawab dari teriakan Naomi tersebut. Naomi pun sempat naik ke puncak gunung, namun dia gak kuat lagi. Jadi kata Naomi, semakin saya naik ke puncak, puncaknya makin naik. Tutur Naomi dalam wawancara bersama RJ5. Akhirnya Naomi memutuskan beristirahat untuk menenangkan diri lebih dulu dan berdoa untuk minta jalan keluar dari situ. Setelah istirahat, Naomi mencoba menuruni gunung itu dan dia melihat ibu-ibu mengenakan pakaian hijau sedang memberi makan burung yang berwarna hijau juga. Namun pas didekati, ternyata itu hanya tumbuhan yang menyerupai orang dan burung. Ternyata ia mulai berhalusinasi. Lalu dia kembali turun dengan jalur yang berbeda. Dia menemukan sebuah bangunan klinik. Namun ketika ia dekati ternyata itu hanya sebuah bekas bangunan. Lalu dia terus berjalan dan menemukan pagar besar. Dia merasa aneh. Ada pagar di gunung yang gak bisa dia buka. Akhirnya Naomi menjauh dan kembali ke atas. Dia terus naik walaupun dia terus terjatuh. Akhirnya dia kembali ke tempat di mana awalnya ia hilang. Ternyata dia bertemu 4 orang anak kecil yang memakai pakaian putih dan wajahnya juga putih. Dan salah satunya mirip dengan adik sepupunya. Ketika saya tanya-tanya, mereka bereaksi dengan diam dan raut wajah yang menjadi murung. Akhirnya saya tinggalkan mereka untuk istirahat karena hari mulai gelap. Begitu kata Naomi. Ketika tertidur, Naomi merasa ada orang yang berbicara di sekitarnya, namun
ketika buka mata ternyata kondisinya sepi dan gak ada satupun orang di sekitarnya. Akhirnya Naomi kembali mencoba untuk tidur lagi. Namun kali ini dia merasa ada yang aneh. Ketika dia bangun, dia mulai nyalain senter dan melihat sekitar. Dia tuh melihat ada pepohonan kecil yang mengelilingi dia. Namun ketika dia senter, dia merasa pohon-pohon itu menyerupai boneka. Ada satu boneka yang paling serem dan menunjuk dia. Wow. Dan Naomi berujar, "Tolong pergi. Aku sudah tidak mempan dengan seperti ini." Lalu dia kembali tidur. Dan ketika bangun, hal itu sudah tidak ada lagi. Di pagi hari kedua saat Naomi bangun, dia menikmati suasana matahari terbit dari gunung. Lalu dia melihat burung yang seakan memberikan petunjuk ke bawah. Sayang, saat mengikuti burung itu, dia tanpa menemukan jalan keluar. Selama tersesat, Naomi mengandalkan sisa bekal yang dia miliki. Beruntung, dia masih memiliki 6 potong roti sobek dan sisa air mineral dalam botol 1,5 liter. Setiap hari, dia hanya melahap 1 potong roti untuk bertahan hidup. Kita bisa bayangin ya. Dan untuk air, dia mengambil air dari sungai yang ia temukan. Sehari makan 1 potong karena kan nggak tahu berapa lama saya akan selamat. Ini pembicaraannya Naomi. Jam 4 sore pada hari Senin turun hujan. Akhirnya saya berhenti untuk berteduh. Kepala nyandar di pohon dan tertidur. Sekitar jam 7 malam saya terbangun. Naomi sempat melihat sorotan senter, tapi tanpa suara. Biasanya kan kalau kita mencari orang yang hilang akan kita panggil. Tapi ini ada cahaya senter tapi nggak ada suaranya. Karena sangat takut, dia tidak berani untuk memanggil, apalagi berteriak. Dia memilih diam dan melanjutkan beristirahat. Selama ia tersesat, dia terus memikirkan keluarganya dan juga anak-anak didik yang diajar di sekolah minggu di gereja. Dia juga terus berdoa agar Tuhan memberi petunjuk. Itu kan minggu, saya harus dampingin anak-anak di gereja. Kalau ninggal mereka nggak enak. Saya juga kepikiran keluarga. Punya adik 2, masih kecil, gak mungkin saya ninggalin. Mama papa susah-susah nyekolahin, masa anak hilang gitu aja? Nenek juga kan dari kecil ngerawat saya. Kata dia begitu. Pada hari ketiga, Naomi terbangun dari tidurnya di hari ketiga lantaran kemunculan matahari pagi. Setelah makan dan minum, tekad Naomi mencari jalan keluar makin membara, makin menjadi. Kali ini dia mengikuti 3 burung sekitar pukul 10 pagi. Lantaran lelah, dia berhenti sejenak. Di saat itulah dia mendengar suara memanggil-manggil dirinya. Saya dengar suara. "Mbak Vio, kamu di mana?" Saya di situ langsung teriak, "Di sini, Pak. Saya di sini. Saya di sini." Saya spontan langsung teriak kayak gitu. Di situ langsung bersyukur, lega plong hatinya langsung. Nggak mikirin apa-apa lagi. Yang penting saya selamat. Saya pasti bisa selamat. Saya lega banget karena ditolong sama bapaknya. Ketika bertemu, saya minta izin sama bapak tim SAR untuk memeluknya dan diperbolehkan. Saya langsung peluk, bapaknya juga nangis. Menurut Samarudin, salah satu anggota tim SAR yang menemukan Naomi, dia mengaku terkejut dengan jalur yang dilalui oleh Naomi. Saya juga agak bingung kenapa dia sampai di situ. Luar biasa jauhnya dari pos 7 via Bambangan, sekitar 3 km sampai ke TKP. Kalau dia jalan lurus, tembusnya di Batu Raden. Itu ucap Samarudin yang dikutip dari Tribun News. Ketika Naomi sudah lumayan tenang, akhirnya dia diajak turun bersama tim SAR. Ketika sampai di bawah, orang tuanya yang telah menunggu langsung menyambut Naomi dengan pelukan hangat dan tangis kebahagiaan. Naomi kemudian dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah terdekat untuk mendapat infus dan pengganti cairan selama kelelahan tersesat di gunung. Pas ketemu, hati saya langsung plong. Pelajarannya, restu orang tua itu lebih penting dan utama. Pesan Ibu Naomi kayak gitu. Dwi Ningsih Veronica kepada putri kesayangannya. Ibu Naomi mengungkapkan putrinya itu pamit untuk kegiatan pramuka, tapi Naomi justru mengendaki Gunung Slamet. Padahal sang ibu udah melarangnya naik gunung.
Karena ini telah memasuki musim penghujan, makanya ibunya sangat khawatir. Sebagai penutup dari kisahnya Naomi di Gunung Selamet yang akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat setelah hilang dalam beberapa hari, kita dihadapkan pada dua sisi misteri yang sulit untuk dijelaskan. Di tengah perjuangan yang bertahan hidup, ia melaporkan bahwa ia mengalami gangguan yang sulit dibedakan. Entah halusinasi atau karena kondisi fisik dan mental yang sedang menurun. Atau memang gangguan dari sosok yang tak terlihat, yang sering dikaitkan dengan keangkeran Gunung Selamet. Apapun yang dialaminya, kisah ini mempertegas betapa kuatnya Naomi, baik secara fisik maupun secara mental, dalam menghadapi situasi berbahaya penuh ketidakpastian. Gunung Selamet dengan segala keindahan dan misterinya mengingatkan kita akan kekuatan alam yang tidak dapat diremehkan. Sekaligus misteri yang tak selalu bisa dijelaskan. Penemuan Naomi dalam keadaan hidup setelah mengalami serangkaian kejadian aneh selama tersesat menambah kepercayaan bahwa di gunung ada lebih banyak hal yang tak terlihat daripada yang tampak. Kisah ini menjadi pengingat bagi para pendaki gunung di luar sana untuk selalu waspada, siap secara mental dan fisik, dan menghormati setiap aspek dari alam yang mereka hadapi. Sampai jumpa dan tetap waspada, karena dunia ini lebih penuh misteri dari apa yang kita kira. Saya tunggu di Kilas Lagi.